Pak Habibie dikenal sebagai ilmuwan hebat yang mendirikan industri pesawat terbang di Indonesia dan memajukan sains. Selain itu, dia juga menjadi tokoh politik penting dalam transformasi politik di Indonesia. Sejarawan dan juga dosen dari Universitas Padjadjaran, Lucky Mulyadi, membeberkan peran Pak Habibie dalam dunia perpolitikan Indonesia. Tepatnya, saat ia menggantikan Pak Soeharto yang lengser dan dalam kepemimpinannya yang kurang dari 2 tahun. Pak Habibie melakukan gebrakan-gebrakan penting, seperti memberikan kebebasan pada pers, membuat landasan hukum untuk gerakan anti korupsi, dan menyelenggarakan pemilihan umum yang terbuka. Beliau memulai karir politiknya dalam pembangunan perusahaan pesawat terbang pertama di Indonesia, IPTN, yang sekarang menjadi PT Dirgantara Indonesia. Selanjutnya, karir politiknya semakin meningkat setelah mendirikan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, atau ICMI, yang bertujuan mendekatkan umat muslim dengan pemerintahan Orde Baru. Melalui ICMI, hubungan politik Pak Habibie dan Pak Soeharto menjadi lebih erat. Beliau juga terlibat dalam Partai Golongan Karya atau Golkar yang didirikan oleh Pak Soeharto. Keterlibatannya tidak dapat dihindari karena jabatannya sebagai Menteri Riset dan Teknologi di Kabinet Presiden Soeharto. Ketika Presiden Soeharto mundur pada Mei 1998, Pak Habibie yang saat itu menjabat sebagai Wakil Presiden menggantikan Pak Harto sebagai Presiden. Pada masa kepemimpinan Pak Habibie sebagai Presiden, ia mengeluarkan serangkaian surat keputusan dan undang-undang penting yang bertujuan untuk kemajuan dan kebebasan berdemokrasi di Indonesia. Salah satunya adalah Undang-Undang Kebebasan Pers Nomor 40 Tahun 1959 yang menghapuskan pembatasan pers pada masa Orde Baru. Selain itu, Presiden Habibie juga mengeluarkan Undang-Undang Partai Politik Nomor 2 Tahun 1999 yang membuka peluang bagi berdirinya partai politik baru dan mengatur penyelenggaraan pemilihan umum yang terbuka dan demokratis. Pak Habibie juga mengeluarkan undang-undang yang mendasari pemberantasan korupsi pasca reformasi, seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang menjadi dasar berdirinya Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Namun, keputusan Presiden Habibie untuk melepaskan Timor Timur melalui referendum masih menjadi perdebatan. Beberapa memuji keputusannya sebagai upaya untuk menghentikan kekerasan militer dan memberikan hak penentuan nasib bagi rakyat Timor Timur. Namun, sebagian lain kecewa karena dianggap telah gagal menjaga keutuhan bangsa Indonesia. Melalui referendum itu, diharapkan dapat menghilangkan beban tersebut dan membebaskan Indonesia dari tekanan luar. Akhirnya, karir politik Pak Habibie berakhir setelah mengundurkan diri sebagai pencalonan presiden pada tahun 1999 karena laporan pertanggungjawabannya ditolak oleh Sidang Umum MPR pada tahun 1999. Meskipun tidak aktif di politik, Pak Habibie tetap berkontribusi dalam pembangunan bangsa dengan mendirikan The Habibie Center, sebuah lembaga penelitian yang bertujuan membangun demokratisasi di Indonesia berdasarkan integritas moral dan agama. Pak Habibie meninggal dunia pada usia 83 tahun tanggal 11 September 2019 setelah dirawat intensif di Rumah Sakit Angkatan Darat RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Terima kasih Pak Habibie, karena dan jasa-jasamu selalu abadi untuk masyarakat Indonesia.